Oke guys, balik lagi di channel gua. Tommy Art 56 keren sekali. Kanan kiri putar jari kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan 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 kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri. Oke teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali. Jadi pada video kali ini gua akan membagikan tutorial lagi kepada kalian, yaitu cara edit jedak-jeduk di aplikasi AliKmotion. Jadi pada video kali ini kita menggunakan lagu ya DJ yang lagi viral juga di TikTok ya. Di sini gua mau membagikan tutorialnya. Sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, jika kalian sudah klik tombol subscribe, nah langsung kita ke tutorialnya. Kalian masuk ke aplikasi AliKmotion-nya. Jika kalian sudah masuk ke aplikasi motionnya, kalian langsung klik icon plus. Kemudian untuk rasio kalian sesuaikan dengan foto kalian ya. Lalu kalian klik buat proyek. Kemudian di sini kalian bisa klik icon plus, kemudian kalian pilih audio. Nah, ini untuk audio atau lagu DJ-nya ini saya sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Kan bisa download sendiri di sana. Oke, ini lagunya ini agak kepanjangan ya. Sini kalian bisa potong sampai ke detik 15.00 saja ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kalian bisa klik yang ini yang sebelah kanan ini kalian bisa pangkas. Nah, di sini kalian langsung untuk menandai detik-detik bitnya, dan untuk detik-detik bitnya silahkan kalian bisa cek di deskripsi. Oke, di sini jika kalian sudah selesai untuk menandai detik-detik bitnya sampai detik yang terakhir, kalian bisa kembali ke awal video, langsung kalian bisa menambahkan fotonya. Lalu kalian klik icon plus dan pilih gambaran video. Lalu kalian bisa pilih foto. Nah, di sini untuk di foto yang pertama ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik bit yang pertama, kalian bisa panjangkan seperti ini. Nah, untuk di sini ini kita buat overlay-nya dulu ya. Kalian bisa klik icon plus, kalian bisa pilih gambaran video, kalian bisa tambahkan foto yang beda. Nah, ini. Nah, di foto yang kedua ini kalian bisa panjangin sampai ke detik 03.20 ya. Yang ini nanti bentar-bentar gua cari yang ini. Yang 03.20 ini kan bisa selebihnya kalian bisa pangkas seperti ini. Kemudian kalian klik potongannya, lalu kalian klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Kalian masuk ke distorsi atau warp, kemudian kalian tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Kemudian kalian bisa aktifkan mirrornya, kemudian klik kembali. Kalian bisa tambahkan efek lagi, kemudian kalian pergi ke move dan transform. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya obang-abing atau oscillate. Kemudian untuk di sini kalian bisa klik pengaturan standar, kalian klik obang-abingnya. Untuk surutnya kalian bisa turunkan menjadi 0, dan di bagian sini di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kemudian kalian bisa ubah menjadi 300. Nah, di sini kan bisa buat menjadi 300. Oke, bentar nah, 300. Lalu kalian tekan kunci keyframe-nya, taruh paling kiri, kemudian kalian bisa tambahkan kunci lagi, kan bisa turunkan menjadi 0 lagi seperti ini. Kan bisa tekan kunci keyframe, taruh paling kanan. Kemudian kalian bisa pilih kurva, pilih nomor 3, kalian atur kurvanya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kembali lagi. Kemudian kalian klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Kalian bisa pergi ke bagian warna dan cahaya. Nah, di sini. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya paparan atau gamma. Kemudian klik pengaturan standar. Kalian bisa masuk ke paparan atau gammanya. Kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kemudian tekan kuncinya taruh paling kanan, tambahkan kunci lagi. Kalian bisa berubah menjadi 1,15. Oke, bentar. Oke, di sini kalian bisa tekan kunci keyframe-nya taruh paling kiri. Kemudian kalian bisa pilih kurva. Bentar. Dan kembali lagi. Kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian tambahkan efek. Kalian bisa masuk ke bagian blur.
kalian bisa tambahkan efek yang namanya Gaussian blur. Nah yang ini ya, Gaussian blur, kalian bisa tambahkan pengaturan standar. Kemudian di Gaussian blur ini kalian buat menjadi 65 ya. Nah sini kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian di sini bisa langsung untuk menggandakan ini ya. Ini kalian bisa klik yang di sini plus icon plus ini. Kemudian kalian pilih gandakan satu layar. Nah, seperti ini. Lalu kalian klik yang potongan yang kalian gandakan tadi. Kemudian kalian pergi ke efek. Kalian hapus saja efek yang namanya Gaussian blur. Hapusnya yang namanya ubin juga. Kemudian kalian masuk ke ombang-ambing. Dan di bagian bentar. Di bagian ombang-ambing ini, di bagian magnitude, di kunci awalnya ini ya. Ini kalian geser dulu ke kanan kunci awalnya. Kemudian di kunci awal ini kalian turunkan menjadi 100 ya. Nah segini. Lalu tekan kuncinya taruh paling kiri. Lalu kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa klik efek. Kemudian kalian tambahkan efek. Kemudian kalian masuk ke gambar dan tepi. Kemudian kalian pilih yang namanya garis kontur ya. Nah yang ini garis kontur. Kemudian kalian bisa pilih pengaturan standar. Kemudian untuk warnanya di sini kalian klik garisnya. Untuk warnanya kalian bisa buat putih seperti ini. Warna duanya kalian bisa buat putih juga. Kalian bisa scroll ke bawah, lalu kalian masuk ke bagian offset. Bagian offset ini kalian bisa turunkan menjadi 0 ya, udah seperti ini. Dan untuk lebarnya kalian buat menjadi 15,0. Oke seperti ini. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Dan untuk di bagian fade ini kalian bisa aktifin aja. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kalian bisa masuk ke move dan transform. Kemudian kalian pilih nomor 3. Kalian kecilkan fotonya ya seperti ini. Nah kalian kecilkan saja seperti ini. Oke seperti ini. Lalu kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian di sini kalian bisa untuk langsung menggandakan saja ya. Sini kalian bisa klik yang icon plus ini. Kalian bisa gandakan satu layar. Nah seperti ini. Lalu kalian bisa geser ini ke page selanjutnya yang potongan tadi. Nah segini. Lalu kalian bisa klik ini, kemudian kalian move dan transform, pilih yang nomor 3. Kalian bisa kecilkan lagi seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kecilkan. Nah, di sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian gandakan lagi seperti yang awal tadi. Dan sini langsung kalian geser ke bit selanjutnya. Oke, kalian bisa lakukan ini berulang-ulang ya. A few moments later. Nah oke, kira-kira seperti ini. Langsung kalian klik kembali lagi. Dan di sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya, samain sama detik bit yang di bawah ya. Dan di sini masuk ke bit yang ini. Kemudian kalian bisa pangkas ke kanan ini. Kalian bisa samakan dengan bitnya ya. Potong aja semuanya, dipotong rata. Kira-kira seperti ini. Nah di sini kalian bisa tambahkan foto lagi. Kalian buat overlay lagi. Kalian klik icon plus, kemudian pilih gambaran video. Kalian bisa tambahkan foto lagi. Nah di sini kalian bisa foto kedua ini kalian bisa panjangin sampai ke detik 14 ini. Nah di sini kalian bisa pangkas saja seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa salin aja efek yang di bawah ini, yang paling bawah. Kemudian kalian klik efek, kalian bisa salin efeknya. Oke, kalian bisa tempel efeknya ini di paling atas ini. Tempel saja. Kemudian kalian di sini bisa gandakan ya, gandakan satu layar. Kemudian di sini kalian masuk ke efek. Efeknya ini kalian bisa hapus semua ya. Klik kembali, kalian bisa salin efek yang ini. Nah, ini kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa salin efeknya. Di sini. Kemudian kalian bisa tempel di paling atas ini. Nah, ini kalian bisa tempel efeknya.
Lalu kalian pergi ke move dan transform. Salah, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa masuk ke ombang-ambingnya. Di sini untuk di bagian sudut kalian buat menjadi 180. Biar agak beda ya. Nah gini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa ganda. A few moments later. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kalian bisa pangkas semuanya ya. Di sini di bit 0414 ini kalian bisa pangkas. Kalian bisa pangkas semua sampai yang bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasil sementaranya itu seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini agak nge-lag. Nah, seperti ini. Lalu di sini kalian bisa ke awal video. Nah, seperti ini kan belum ada efeknya. Kalian bisa salin efek yang di bawah ini, kalian bisa salin efeknya. Salin. Kemudian kalian bisa tempel ke sini, bagian sini. Kalian bisa tempel. Kemudian kalian hapus yang namanya Gaussian blur. Kemudian kalian masuk ya tambahkan efek. Kemudian kalian bisa masuk ke move dan transform. Nah, di sini kalian bisa tambahkan efek namanya ayun atau swing. Nah, ini kalian bisa klik pengaturan standar. Kalian bisa klik ayunnya. Kalian untuk frekuensinya kalian buat menjadi 1,00. Oke, 1,00 ya. Untuk di bagian sudut satunya ini kalian bisa buat menjadi negatif 2. Nah, seperti ini. Di sudut 2-nya kalian bisa buat menjadi 2 ya, bukan negatif 2. Nah, kalian buat menjadi 2 seperti ini. Lalu kalian bisa kembali, kemudian kalian bisa kembali. Dan di sini kalian bisa ke bagian yang ini, yang belum ada fotonya yang sebelah sini, di bit ini. Kalian bisa tambahkan foto. Di sini kalian bisa untuk membuat jarak hidupnya, kalian buat jarak hidup. Kemudian kalian bisa tambahkan foto. Di foto pertama ini kalian bisa buat panjangkan
di tengah-tengahnya ya, ini kurang dulu. 1200 ini kalian bisa tambahkan kunci lagi, tekan kunci keyframe taruh paling kanan ya. Kalian kira-kirakan di tengah-tengahnya seperti ini. Kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 1000. Nah seperti ini ya. Lalu kalian bisa ke bagian sini, kalian bisa klik kurva, kalian pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, kalian bisa klik yang icon panah ke kanan ini, kalian bisa atur kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian pilih klik efek, tambahkan efek, kemudian kalian pergi ke bagian move dan transform, kemudian kalian bisa masuk ke bagian ombang-ambing atau oscillate. Kalian klik pengaturan standar, klik ombang-ambingnya. Untuk surutnya kalian turunkan menjadi 0 saja, kemudian di bagian frekuensi kalian buat menjadi 1,40. Nah segini. Kalian bisa scroll ke bawah. Untuk di bagian magnitude, bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian buat menjadi 300. Oke, 300. Kalian tekan kuncinya taruh paling kiri, kemudian kalian bisa tambahkan kunci lagi, kalian turunkan menjadi 0, kemudian kalian tekan kuncinya taruh paling kanan. Kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian klik kembali lagi, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek, kemudian kalian bisa masuk ke move dan transform, kemudian kalian pilih efek yang namanya pemindahan acak di sini. Oke, kalian bisa tambahkan, klik pengaturan standar, kemudian kalian masuk ke pemindahan acak. Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 25. Oke, kalian bisa menjadi 25 seperti ini. Kalian tekan kuncinya taruh paling kiri, kemudian kalian tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian turunkan menjadi 0, kalian tekan kuncinya taruh paling kanan, kemudian kalian klik kurva, kalian pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian masuk ke bagian sheet. Udah di bagian sheet ini kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 0,13. Nah, 0,13. Kalian tekan kuncinya taruh paling kiri, kemudian kalian bisa tambahkan kunci, kalian turunkan menjadi 0, tekan kuncinya taruh paling kanan. Kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kalian bisa klik kembali, kemudian klik kembali, kemudian kalian klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek, kemudian kalian masuk ke bagian warna dan cahaya, kemudian kalian bisa masukkan efek yang namanya paparan atau gamma, kemudian kalian klik pengaturan standar, kemudian kalian klik paparan atau gamanya. Di bagian exposure-nya ini kalian bisa tambahkan kunci, tekan kuncinya taruh paling kanan, kalian bisa tekan klik kunci lagi, lalu kalian buat menjadi 1,20 ya. Oke, 1,20 seperti ini. Kalian tekan kuncinya taruh paling kiri. Oh salah, sebentar, kalian tekan kuncinya taruh paling kiri, kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Kalian bisa klik kembali. Nah di sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian klik kembali lagi, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek, kemudian kalian bisa masuk ke bagian blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek namanya buram gerak. Di sini kalian klik pengaturan standar, kemudian kalian masuk ke buram geraknya. Untuk di bagian tone-nya ini kalian bisa turunkan menjadi 0,40 seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa bagian efek, kemudian kalian bisa salin efek. Di sini kalian bisa klik salin efek, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di setiap pergantian foto ya, di foto yang paling bawah seperti ini. Nah di sini kalian bisa tempel efeknya seperti ini, tempel saja efeknya. Lalu kalian cari foto lagi setiap pergantian foto ya. Mana tadi satu lagi? Oh ini ya, foto yang belum dikasih efek. Lalu kalian bisa tempel efeknya ya. Ini yang pertama tadi belum dikasih efek. Kemudian kalian bisa klik kembali, lalu kalian di sini kalian bisa hitung di sini. Nah di sini kalian bisa hitung 1, 2, 3 seperti ini. Kan bisa tempel efeknya ya, tempel efek yang tadi kalian bisa tempel, kemudian kalian hitung lagi ya dari sini. Oke, di sini 1, 2, 3 tempel efeknya ya, udah tadi. Kemudian kalian hitung lagi 1, 2, 3, kan bisa tempelkan efek. Ini nanti detik bitnya ya.
Oke, di sini jika kalian sudah selesai tempel efeknya di detik-detik bit yang sudah tentukan tadi ya. Di sini kalian bisa masuk ke bagian potongan yang pertama jarak jeduk tadi. Nah, di bagian sini, di sini kita buat untuk efek bayangannya. Kemudian kalian bisa klik ini, kemudian kalian bisa gandakan satu layar. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa di sini di bit ini ya. Kalian bisa tambahkan, kemudian kalian bisa tambahkan yang persegi. Kemudian kalian bisa klik titik 3 di kanan atas, kemudian kalian klik straight dan screen. Kemudian kalian klik move dan transform, pilih yang nomor 3, kalian perbesar seperti ini. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa pangkas seperti ini. Nah, oke, di sini kalian bisa masuk ke bagian bentar. Kalian bisa tambahkan efek ya. Kemudian kalian bisa tambahkan efek, kemudian kalian masuk ke lainnya. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Kemudian di sini kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Bentar, kalian bisa di sini kalian bisa klik yang gambar mata ini. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah. Oke, scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa klik yang foto yang tadi ya. Di bagian kiri ini foto yang sekalian gandakan tadi. Dan di sini kalian bisa klik yang paling atas di sini yang bagian kiri. Nah, di sini otomatis akan ke atas seperti ini menjadi grup ya. Kalian bisa tempel klik grupnya. Kemudian kalian masuk ke bagian opacity. Kemudian tambahkan kunci keyframe. Kemudian kalian tekan kuncinya taruh paling kiri. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci lagi. Kemudian di bagian kunci ini kalian turunkan menjadi 15. Oke, 15 seperti ini. Kalian tekan kuncinya taruh paling kanan. Kemudian kalian bisa klik kurva, atur kurvanya seperti ini saja. Oke, di sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian kembalikan masuk ke bagian move dan transform. Di bagian move dan transform ini kalian bisa pilih nomor 3. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci, kemudian kalian tekan kuncinya taruh paling kiri. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci lagi, kalian bisa perbesar. Kira-kira saja ya perbesar seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Yang tekan kuncinya taruh paling kanan. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, kalian atur kurvanya seperti ini. Oke, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Oke, bentar. Di sini kalian bisa untuk salin satu layar ya. Di sini kalian klik icon plus, kemudian kalian bisa salin satu layar. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian di sini kalian bisa geser. Nah, di sini kalian bisa tandai. Nah, ini yang ada efeknya tadi. Di sini kalian bisa tempel satu layar. Kemudian di bagian sini, dan di sini kan tidak sesuai bit. Kalian bisa kliknya. Kalian bisa potong, nanti kalian bisa masuk ke kalian geser kunci keyframe-nya dulu. Kemudian kalian di sini tekan kunci keyframe-nya, kalian taruh sesuai bit ya. Kalian lakukan saja seperti ini. Bentar. Oke, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian move dan transformnya juga, dan tekan kunci keyframe-nya, kalian sesuai bit. Oke, seperti ini. Lalu kalian bisa pangkas saja. Oke, di sini kalian bisa lakukan berulang-ulang seperti itu ya di bagian foto ini. Nah, di sini kalian bisa tambahkan efek bayangan seperti yang pertama di sini tadi. Caranya itu sama. Saya kasih contoh lagi ya. Di sini kalian bisa klik yang ini, kalian bisa gandakan satu layar seperti ini. Lalu kalian bisa klik icon plus, kemudian klik persegi, kemudian klik titik 3 di kanan atas, kemudian straight dan screen. Kemudian klik move dan transform, kemudian pilih nomor 3, kalian perbesar seperti ini. Lalu kalian klik kembali, kemudian kalian di sini kalian hapus pangkas seperti ini. Di sini kalian bisa tambahkan efek, kemudian tambahkan efek yang namanya efek yang lainnya. Kemudian kalian latar belakang tadi ya, tambahkan efek yang latar belakang. Oke, di sini kalian klik kembali, kemudian kalian klik kembali lagi. Di sini tekan gambar matanya. Kemudian kalian bisa ke bawah, scroll ke bawah. Kalian bisa klik yang di bagian kiri yang kalian gandakan tadi. Seperti ini. Di bagian atas kalian bisa gabungkan seperti ini. Nah, oke, di sini kalian bisa ke atas. Nah, di grup 2 ini kalian bisa klik ya ininya. Kemudian kalian masuk ke bagian opacity. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci, kemudian kalian tekan kuncinya taruh paling kiri.
Kemudian kalian tambahkan kunci lagi, kalian buat menjadi 15 seperti tadi. 16 juga nggak apa-apa. Terus kalian tekan kuncinya taruh paling kanan, kalian bisa klik kurva, kalian pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian kembali, kemudian kalian masuk ke move dan transform, kalian pilih nomor 3, tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian tekan kuncinya taruh paling kiri, kemudian kalian tambahkan kunci lagi, kalian bisa perbesar. Ya, bentar-bentar, kalian bisa perbesar seperti ini. Kalian bisa kira-kira saja ya. Oke, seperti ini. Kalian bisa tekan kuncinya taruh paling kanan, kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3 atau kurvanya seperti ini. Oke, kalian kurva seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian kembali. Kalian bisa gandakan, nah ini guys, salin satu layar. Nah seperti ini, kalian bisa tempel di bagian yang ini, nah bentar, yang ada efeknya ini ya. Dan di sini lalu kalian bisa klik yang icon plus, kemudian tempel satu layar. Nah kalian bisa lakukan seperti itu berulang-ulang ya. Di sini kalian bisa untuk geser yang kunci keyframe-nya dulu, kalian taruh sesuai bit. A few moments later. Oke, di sini jika kalian sudah selesai untuk buat efek bayangannya seperti tadi, sampai yang udah efeknya sampai yang terakhir, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang belum ada efeknya. Seperti ini, kan belum ada efeknya, kan klik potongannya, kemudian kalian klik efek, kan bisa tempel efek. Untuk di bagian ubin, nah di sini kalian bisa masuk ke bagian ubin, kalian bisa klik yang titik 3 ini, kalian bisa atur ke default. Kemudian di bagian di sini di bagian potong, bisa tambahkan kunci keyframe, kan buat menjadi 1400. Ini kalian bisa tekan kunci keyframe-nya taruh paling kiri, kemudian kalian tambahkan kunci lagi taruh paling kanan, kemudian kalian bisa ke tengahnya seperti ini. Oke, di sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian buat menjadi 1000. Oke, seperti ini ya. Nah di sini kalian bisa ke balik sini, kalian bisa klik kurva, kalian pilih nomor 3 atau kurvanya seperti ini. Kalian bisa klik yang icon di panah ke kanan ini, kalian bisa pilih nomor 3 atau kurvanya seperti ini. Salah. Kalian bisa kembali, kalian bisa seperti ini, kalian bisa atur kurvanya, pilih yang nomor 3 kan atur kurvanya seperti ini. Oke. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kemudian di sini kalian klik efek, kemudian kalian tambahkan efek yang namanya yang masuk ke distorsi atau warp ya. Nah di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya remas ini. Dan remas kalian klik pengaturan standar. Kemudian di bagian ini remas ini, lalu kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kemudian kalian buat menjadi 0,50. Ya oke, seperti ini, kalian tekan kuncinya taruh paling kiri. Kemudian bisa tambahkan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 0 ya. Ya, tekan kuncinya taruh paling kanan. Kalian bisa klik kurva. Nah di sini tengah-tengahnya kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3 atau kurvanya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambah salin efek ya, salin efek. Kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di semua foto yang belum ada efeknya sama sekali. Oke, di sini untuk menempel efeknya gua skip aja karena ini juga agak lama ya. Oke, di sini jika kalian sudah selesai untuk menempel efeknya sampai ke detik yang terakhir, kemudian kalian bisa kembali ke awal yang ada overlay-nya tadi. Nah, di sini kalian bisa masuk ke bagian yang ada overlay-nya ini. Oke, di sini. Nah, di bagian sini di setiap satu pergantian foto 1, 2 seperti ini. Kalian bisa klik potongannya, kemudian kalian bisa klik titik 3 di kanan atas, kalian bisa klik balik secara horizontal. Kemudian kalian bisa lakukan itu berulang. Dan di sini 1, 2 kalian bisa lakukan seperti itu berulang. Kalian bisa klik titik 3 kanan atas, kalian bisa balik secara horizontal. Nah, oke, jika kalian sudah selesai balik secara horizontal di bagian overlay-nya ini, nah di sini ada juga yang kalian bisa balik secara horizontal juga. Nah, setelah ada efeknya seperti ini, efek seperti ini kan bisa di sini. Nah, seperti ini kan bisa balik secara horizontal ya, yang ini. Klik titik 3 di kanan atas, kalian bisa balik secara horizontal. Nah, di sini bisa seperti ini, kalian bisa. Nah, setelah ada efeknya seperti ini,
kan bisa balik secara horizontal. Nah, di bagian sini balik secara horizontal. Nah, lakukan aja seperti itu berulang-ulang ya, sampai ke bagian yang terakhir. Nah, di sini jika kalian sudah selesai untuk membalik secara horizontalnya, kalian bisa klik kembali. Kemudian di sini untuk hasilnya seperti ini udah selesai ya. Kalian bisa langsung untuk mengekspornya saja. Kalian klik icon di pojok kanan atas, kemudian kalian pilih video, kalian bisa ekspor. Nah, oke, di sini untuk proses mengekspornya kalian tunggu saja sampai dengan selesai. Oke, gua cukupkan untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.